Hai, selamat sore. Before anything else, okay, this is the main event, guys. So, kita pin dulu ya. Halo Coach Nina. Oke, aku pin dulu untuk topik hari ini adalah the weight loss formula, three stories of women who fought obesity. Sebentar nih, obesity and post and kita pin comment. Oke. Halo semua, selamat sore. Thank you for joining us in our IG Live weekend. And topik hari ini adalah the weight loss formula. Three stories of women who fought obesity. Jadi ini lebih ke sesi sharing ya. Ingat nih, sesi sharing. Jadi ini kita lihat pengalaman dari 3 orang berbeda. Yang semuanya, tiga-tiganya kita ini semua obesitas. Oke. Nah, perkenalkan, aku Adele. Aku host untuk acara ini. Dan juga salah satu kontributor dari acara ini, dari show ini juga. Oke, sebelumnya please let me explain kenapa aku angkat topik the weight loss formula gitu. Karena gini, setiap kita mengadakan IG live atau misalnya nih ada orang yang sudah mengenal cerita aku atau cerita dari Coach Nina ataupun Ciing, biasanya ada 2 pertanyaan umum yang selalu kita temukan, yaitu Kak, diet apa sih yang cocok biar bisa turun berat badan, yang efektif dan berhasil, pokoknya pasti turun. Itu pakai diet apa tuh, Kak? 1. Pertanyaan kedua yang paling umum. Kak, olahraga apa sih yang bisa bikin cepet kurus? Nggak, kurusnya pakai tanda kutip ya, karena kurus itu relatif, oke? Olahraga apa yang bisa cepet kurus gitu katanya. Oke. So, kita langsung aja ya. Aku pribadi, please let me introduce myself first. Aku pribadi dulu mengidap obesitas. Aku 92 kilo di tahun 2018 bulan Juni, 92 kilo. Tinggi badanku 160 cm. Fat massku, aku nggak bahas tentang BMI ya, indeks massa tubuh saya nggak akan bicara karena lebih baik mengukur itu dari massa lemak. Nah, massa lemak aku saat itu adalah 48%. Metabolic age aku saat itu, jadi umur metabolisme dalam badanku menggunakan mesin yaitu 56 tahun. Wow, 56 tahun. Cuma beda 4 tahun sama mamaku. Oke. So, kondisi medisku sendiri, aku sering bolak-balik ke dokter sebulan sekali at least. Sebulan sekali at least like 2 kali ke dokter. Tapi biasanya lebih, bisa sampai 4 kali gitu. Oke. Nah, itu karena THT ku agak kacau. Aku gampang banget kena alergi dan kalau alerginya udah kambuh langsung demam, langsung sakit. Kondisi mentalku it was really bad. Kalau misalnya mau cek ceritanya seperti apa lebih lanjut, boleh di Instagram aku sendiri. Aku ada bikin IGTV namanya Exit from Obesity. Nah, itu aku lebih ceritakan dari sisi mentalnya, dari bagaimana aku bisa menghadapi obesitas itu dan gimana cara aku untuk keluarnya. Oke. Nah, kita waktu itu aku start bisa obesitas. Aku punya dulu ya. Aku bisa start obesitas itu karena punya 2 anak dan nyusuin gak bikin tambah kecil. Tambah stres, jadi makinlah saya melebar. Itu singkat ceritanya, oke? Dan sekarang aku pengen ngundang Coach Nina dulu untuk bisa sharing juga pengalamannya dia dan kita langsung compare aja nih. Apa sih? Adakah kesamaan ataukah adakah perbedaan? Apa sih formulanya dari weight loss ini? Oke, Coach Nina, boleh tolong request ke aku atau aku undang juga bisa. Sebentar. Ya. Coach Nina. Kita tunggu connection with Coach Nina. Hai. Halo. Thank you ya buat temen-temen gue nih yang di sini ada Fitri terus sama yang lain ya.
udah bisa join ke kita Wah, nih. yeay, terima Yeay, kasih yeay, yeay. Kiki. Oke, Coach Nina, boleh Hmm, tolong apa kabar nih hari ini? Oke? oke. Tetap awesome. 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 Kok jadi kayak anak kita? Oke, oke. Aduh, Coach, ya. boleh Oi. tolong dikasih tahu dulu dong Hmm, data-data statistik, cuy, data-data statistik. Ya, data-data statistiknya hmm. dulu, Coach. Waktu start Oke. mulai menurunkan berat badan itu gimana statistiknya Hmm. dulu dong? Gua bawa contekan ya. Ya, boleh, nggak apa. Aku juga. Oke, oke. Ini hasil Tanita gue tanggal 30 Juni 2016. Gue Hmm, hmm, startnya hmm. tuh dari Mei, sebenarnya Mei 2016 gue join untuk Oh, Mei. nge-gym. Ya, Mei. Oke. Yang Hmm, ada hmm, hmm, hmm. yang gue ada Tanita itu 30 Juni ya. Jadi Oke. berat gue aslinya tuh 98 kilo. Jadi Tanita gue per Juni 2016 itu udah 90,8 kilo. Jadi udah turun 8 kilo dalam 1 bulan tuh. Hmm, 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 hmm. Fat fat persen gue lebih dari 47,4% gitu. Tas. Terus Oke. itu lebih loh. Iya. Kan soalnya Kan gue udah dari turun Mei. ya. Iya, iya. Iya, terus Oke, oke. metabolic age gue per Juni itu Hmm. 61 tahun. Itu bisa gue lebih Wah. tuh. Hmm, hmm, Ya, hmm. Sekarang berapa? Sekarang berapa? Yang terakhir, sekarang yang apanya nih? terakhir. Yang Yang terakhir terakhir. metabolic age-nya Ah, ah, ah. 29 tahun lah. Asik. Coach, Gue minum dulu ya ini 29 ya kok. dari Iya. way to go. Oh iya. Silahkan, monggo. Monggo, monggo. Terus Lanjut apa lagi? kok. Hmm? Apalagi ya, fat mass-nya udah Fat mass-nya. fat mass-nya berapa persen? Fat mass-nya sekarang, 47,4 ya. Sekarang? oh iya ya dulu, mungkin lebih yang 47,4 ya, lebih. Mm-mm, mm-mm. Terus sekarang 26,9%. Kalau per detik ini gue udah nggak nyentuh timbangan lagi. Nggak ada yang nyentuh. Kita Nggak, nggak ada yang nyentuh, udah. coach. Udahlah, Oke, nggak good apa-apa. lah. Yang penting baju masih muat. Malah kadang kan Oh biasanya aku ya, kendor dikit gitu ya. Kita ya, seneng-seneng aja ya, lah, gue. bawa happy aja ya. Yo, Oke, coach, kalau boleh diceritain, coach. yes. Mhm. Kenapa kok bisa awal-awalnya bisa obesitas, coach? Kalau boleh di-sharing. Gue udah obesitas 22 tahun ya. Terus itu keluarga gue memang banyak yang montok-montok. Terus Jadi percaya dulu keturunan gitu, gemuk tuh keturunan gitu. eh, sebenarnya sih bukan turunan ya. Enggak, Apa dulu, ya, memang dulu percayanya seperti itu atau gimana? Kok oh ya jadi ya apa ya ya. gitu ya? Oh, Kebiasaan oke. makan sih, kebiasaan makan Mm-mm. keluarga ya sebenarnya. Jadi kalau nyokap gue tuh pingin punya anak yang gemuk-gemuk, yang sehat gitu. Jadi makanya gue Mm-mm. dikasih makan sepuasnya, all you can eat. Mau makan Tapi ini apa? tapi ini common Hmm, sekali loh. Kalau misalnya aku yoi. perhatiin gitu ya, setiap kalau ngelihat Hmm, anak Indonesia, aduh, kok dia kurus, nggak montok. sehat nih. Oh ya. Sebenarnya nggak juga Iya iya ya, ya kita harus, benar-benar. ya Enggak itu udah juga bawaan sehat. masyarakat, itu bawaan masyarakat dan kita Iya, meluruskan aja. Sebenarnya anak-anak itu masih betul sehat betul. kok. Yang penting kalau dokter bilang oke, itu oke ya. Betul betul. Jadi gue dulu Tuh. dibebasin aja, mau makan apa, mau mau kapan aja makan, mau pagi, mau siang, mau malam, mau subuh, gue ada pokoknya Terserah. makanan. Hah? Terus ya pokoknya sebanyaknya, sepuasnya, mau Ya, 1 bakul, 2 bakul, udah jabanin aja sama emak gue deh. oke, Nah oke. terus gue awal mulanya juga gue sudah nggak teratur karena saking gemuknya ya. Hmm, 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 Terus hmm. gue setelah nikah itu Oh, sampai udah mempengaruhi kegemukan. hormon ya? Hormonnya udah Iya, berpengaruh ya? betul. Terus Oke, waktu oke. nikah gue sulit punya anak kan, jadi gue bayi tabung. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dari bayi tabung gue disuntik hormon juga itu nambah, nafsu makan gue udah membludak. Terus gue Nah, iya, hamil, memang. Mm-mm. melahirkan, nyusuin gue dua Mm-mm. tahun. Kebayang dong, makin lebar, Wow, iya, iya. 98 Mhm. kilo. Itu Kebetulan dari kita awal ini mula gue. berdua kalau ASI nggak kurus ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Mitos. Jangan percaya, gila. Itu siapa sih yang bikin? Nggak tahu, bikin kita happy duluan, kecewa belakangan. Ini ada si Mak Dona nih, hola, geng jaipongan. Weh, Iya. iya, iya, iya. Oke, oke. Terus boleh Hmm, dilanjutkan. Jadi akhirnya oke. waktu itu kan emang udah terbiasa ya dengan berat badan yang besar. Nah, aku pengen Mhm. tanya, kok
tiba-tiba ada turning point-nya itu loh. Kapan bisa akhirnya decide, oke, aku harus mulai melakukan sesuatu sama badan aku. Itu kapan tuh, Coach? Kalau boleh diceritain. Gue sebenarnya numpuk ya, udah dari 20 tahun gue obesitas, numpuk rasanya. Gue Mm-mm. pernah dibully, jadi dapat hal-hal yang menyenangkan gitu dari teman-teman dari sekitar. Ngomongnya, itu anak gemuk gitu kan, rasanya Mm-mm. kita senyum tapi dalam banget gitu. Ya. Terus gue nggak pede, minder, terus gue Mm-mm. jarang Mm-mm. jarang ketemu temen, nggak mau deh menghindar dari teman-teman gue, bajunya udah Iya. nggak muat, terus ya itu Mm-mm. semua numpuk deh, jadi Iya, iya. feel-nya gue tuh nggak enak banget. Terus gue Jadi selama ditambah 22 jenuh, tahun ya. Mm-mm. ya Mm-mm. 22 tahun tuh terus jenuh numpuk kayak gitu rasanya, terus gue Iya, dapet iya. baby blues tuh, baby blues, Oke. gue kepentok meja, sakit kaki gue aja udah kayak mau nangis gitu dong waktu dulu rasanya. Iya, Terus iya, lalu karena gue hormon itu ya, Coach ya. Memang hormon, kalau terus memang gue dijelasnya ada hormon yang berpengaruh juga. Kalau aku boleh tambahin juga di betul. sini, memang untuk orang obesitas, and I'm not talking about overweight ya, I'm talking about obesity, Hmm. guys. Obesity itu memang secara hormonal itu akan jauh lebih sensitif. Apalagi ditambah baby blues, jadi aduh, habis Udah kelar hamil gitu, hidup gue. aduh, kelar Kelar. semuanya. Ya, Jangan ngerti, Coach. macem-macem deh. Aku Nah ngerti, terus Coach. terus kalau gue jalan ya, Mm-mm. ngejar anak gue 5 langkah itu juga jantung gue udah berdebar banget gitu, udah deg-degan gitu. Terus Mm-mm. ya triggernya gue juga, gue pingin mens tuh teratur. Dulu gue mensnya dua kali tuh setahun. Hah, wow. Aha, Oke. Heeh. ya. Terus gue trigger gue tuh pingin gue punya anak, gue ada mendampingi dia. Dari situlah trigger gue pingin hidup sehat, punya anak. Oke. Wah, bagus banget, Coach. Bagus banget. Kalau aku boleh nambahin, biasanya nih yang orang obesitas ini ya, apa? Gue juga ngalaminnya tuh sama yang gue alamin kayak, aduh kok gue sakit-sakitan terus tiap kali saya sakit, jadi ujung-ujungnya apa? Anak ikutan sakit ya, namanya virus di rumah kan segitu-segitu aja gitu kan ya. Muter aja ya. Jadi ya muter aja gitu, akhirnya apa? Anak yang jadi korban gitu. Sama aku juga begitu, dan kalau aku ditambahin juga ada mental problem. Jadi mungkin aku merasa kayak oke, I really need to do something now. Karena kalau enggak aku akan jadi tambah pahit aja gitu. Jadi waktu itu mungkin aku secara kayak gini nih, kayak untuk bikin talk show, untuk ngomong secara luas aku oke. Tapi begitu aku disuruh one on one sama orang, itu aku jadi suka salah tingkah. Nggak bisa mengontrol, ya. Jadi udah nggak tahu perbatasannya gitu loh. Nah itu udah secara mental problem juga gitu. Nah itu saatnya kayaknya aku mulai decide I need to do something about it. Oke, Iya, there's always betul-betul. something yang kita harus perlu. Oke, this is ini saatnya aku mulai Betul. gitu. Ya, Karena oke. ibu yang sehat, jasmani sama rohani itu sama juga keluarga yang sehat. Tuh, Betul, setuju? betul sekali. Setuju, Coach. Setuju banget. Healthy Oke. mommy sama dengan healthy family. Betul, Coach. Betul. Bukan happy wife, happy life ya, bukan ya? Oh, Bukan ya? nah, healthy family. Oke. Sekarang aku pengen langsung pada 2 pertanyaan umum yang sering ditanyain orang. Oke, kita mulai Apa tuh? compare sekarang, Coach. Kita mulai compare catatan Oke. ceritanya. Oke, Hmm. Coach. Pola Oi. makan. Kita samain yuk. Pola makannya Coach Siapa dulu? Lo dulu. gimana? Gue dulu nih. Ayo lo Lu dulu dulu. aja deh. Oke, gue dulu. Oke. Sweet. Pola 1, 2, 3. Rock paper. Iya. Oke, cerita gue. Jaipongan Kalau ya. dari gue pola makan, kalau dari gue pola makannya itu gue awal-awal gue nggak pernah hitung kalori, guys. Nah, yang kalau misalnya gue boleh sharing di sini, awalnya itu saya ada eating disorder. Jadi aku punya punya misi juga untuk reach out orang-orang yang obesitas di sana atau yang punya eating disorder di sana. I really urge you to seek help gitu. Dan waktu itu pun aku juga akhirnya aku seek help karena aku punya eating disorder. Bisa dibilang itu kayak orang bulimik lah ya. Jadi aku cuma merasa aku bisa mengontrol makanku itu hanya dari makan. Jadi aku really limit, aku punish diri aku sendiri. Tapi sudah mulai berkelanjutan dan aku udah mulai seeking help. I realize I have a problem. Aku seek help, aku ketemu psikolog. Akhirnya aku lebih untuk hidup sehat. Dan aku nggak pernah tuh ngitung-ngitung dulu. Saya nggak pernah ya tahu yang namanya MyFitnessPal itu apa sih? Nggak tahu itu apa.
Jadi lebih banyak masak sendiri. Tapi aku kurang lebih tahu, oh ini ternyata, tapi aku dulu nggak tahu kalau sayur itu ternyata karbohidrat. Saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu dulu sayur itu karbohidrat. Yang tahu pokoknya sayur bikin gua kenyang, ya udah gitu loh. Dan waktu itu kebanyakan nasi. Memang aku dari dulu nggak pernah cari nasi. I prefer not to eat rice. Please note that. Jadi setiap kali orang nanya aku mana bisa gue makan kayak lu Del, sayur sebakul. Ya saya suka sayur, udah gitu aja. That's the bottom line. Gue kambing gitu. Itu satu. Kebalikan sama gue ya. Oke. Gue pecinta sayur banget. Dari kecil emang gue suka makan sayur. Tapi suka makan yang lainnya juga, makanya jadi obesitas. Jadi waktu itu makan sayurnya itu kebanyakan karbo-karbo berat. Akhirnya aku pikir aku gak makan karbo, aku makan sayur aja deh gitu. Tapi nggak, sebenarnya intinya aku rubah karbonya menjadi sayur aja. Dan tapi waktu itu nggak tahu fungsi lemak tuh apa gitu, nggak tahu. I just do what I can. Tapi yang penting di situ apa? Aku masak dan aku suka masak. Jadi aku bisa enjoy juga dalam melakukan pola hidup saat itu aku, yaitu dengan masak gitu. Kebalikan sama gue Nah, ya. ya. Nah, sekarang coach, pola makannya gimana coach? Pola makan gue nggak bisa masak. Pola. Waktu dulu gue sebelum hidup sehat ya, gue itu makan segalanya. Karnivor lah gue. Nasi sebakul, daging-daging, yang gorengan lah segala macam itu, yang makanan kotor gue makan. Begitu gue Mei 2016, gue cuma kurangin porsi makan aja. Jadi misalkan yang tadinya gue 2 bakul, jadi 1 bakul. Tapi jadi jenis nggak langsung masakannya berubah gitu ya, nggak langsung Oh, berubah enggak. semuanya, enggak. Jenis masakannya masih kotor juga, masih ada gorengan. Tapi gorengan segala macam gitu gue makan. Tapi cuma bedanya kurangin porsi makan aja. Gitu. Kalau sekarang masih, maksudnya enjoy makan gorengan gitu, masih nggak coach? Gue Nggak ya? gue Apa-apa. percayakan sama makanan gue, sama Dapur Fit aja, catering udah dia yang ngurusin aja. Gue orangnya praktis. Tapi itu nggak apa-apa, maksudnya orang kan punya preferensi masing-masing gitu. Dan betul. aku pun sekarang karena mengingat jadwal aku yang sekarang udah cukup padat ya, aku juga akhirnya apa? Aku juga sama, aku catering juga coach sekarang. Tapi karena again aku aku nggak terlalu prefer makan nasi, jadi aku minta ke Dapur Fit buat aku nggak mau dong pakai karbo, tolong ganti double sayuran aja ya gitu. Tapi sama aku juga karena again kita nggak perlu memaksakan saat itu juga saya harus merubah pola makan saya seperti itu karena orang lain juga seperti itu, enggak. Jadi kita harus lihat juga sama diri sendiri juga gitu ya coach ya. Iya. Terus gue nih tadinya coach, memang gue nggak suka makan sayur kan, begitu gue tahun pertama 3 bulan awal itu kan gue memang kurangin porsi. Nah setelah 3 bulan ke atas itu gue udah gue decide untuk dari catering karena gue nggak bisa masak, gue nggak tahu cara pengolahan masakan yang bener gimana, jadi gue decided untuk cari catering, itu Hell's Kitchen ya. Terus gue juga udah mulai suka sayur dari situ karena gue lapar kan, jadi mau nggak mau apa yang ada gue makan deh, dikasih apa aja gue udah makan sayur ya. Dari situ gue demen sayur gitu. Terus dari situ gue sama Dapur Fit juga berlangsung sampai sekarang udah 1,5 tahun. Jadi kalau misalkan gue makan di luar nih, gue udah tahu porsinya. Oh ini gue udah, misalkan gue makan di restoran nih, gue udah kenyang. Berarti udah gue melebihi porsi catering gue deh. Itu berarti 500 kalori segitu, udah 1 box gitu. Gue udah otomatis sih perut gue udah tahu. Iya. Itu memang namanya sebenarnya habit, karena begitu kita merubah pola hidup. Nah, because this is very important coach. Waktu coach pertama kali lakukan dengan cutting porsinya dulu, tapi tetap dengan makanan yang sama, itu sebenarnya membantu badan kita untuk bisa adjust adaptasi. Dulu. Adaptasi. Dan itu penting langsung sekali. Kaget. Betul. Jadi nggak bisa langsung, I decide to go on a diet today. Hari ini gue sampai beberapa bulan ke depan saya akan makan rebus-rebusan. Iya, sekarang bisa ngomong kayak gitu. Tapi badan kita selalu berubah. Belum lagi kalau kita hidupnya diem di nggak ada masalah, nggak apa-apa ya coach ya. Tapi kan kita hidup pasti ada merasa stres atau apa gitu kan. Ya, oke. Gue juga nggak.
nggak kenal sama diet keto segala macam, nggak ada gue. Jadi Iya, aku biar juga catering aja yang kurang paham. menyesuaikan. Iya, 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 oke. yang Preferensi, long term again. aja. Yes, Betul, betul, betul. betul. Oke. Nah, sekarang yang kedua, olahraganya. Coach Nina, what do you do? Lu Ini duluan ya. terkenal ya. Ngomongnya, sorry, saya mau kasih tahu ya kalau Coach Nina ini nih Apa? bisa dibilang kayak restoran Padang tapi dia di gym pagi sore gitu. Tapi again guys, Gila. again guys, gini, nanti akan dijelasin sama Coach Nina kenapa dia memilih seperti itu gitu. Kalau misalnya, oke, dari aku dulu pola olahragaku. Oke, untuk yang pertama kali saat aku memulai hidup sehat, bukan mulai hidup sehat sebenarnya, mulai weight loss itu again karena aku punya problem mental. Dan ini kenapa makanya aku pengen menggarisbawahi please take care of your mental health. Itu aku metodenya Ya, sebagai benar. punishing yourself. Jadi aku yang masih newbie sebenarnya, saya coba ikutin pace-nya Coach Nina waktu itu. Karena kita baru kenal ya waktu itu ya, Maya. Iya, iya. Saya coba Iya, Mak. ikutin pace-nya Coach Nina. Oke. Sebenarnya belum kenal sih. Gue ngeliatin kayak ini orang, gue sampai terkesima banget. Kayak, wow, this lady is so amazing. Gitu kan. Thank you, Ya, thank you, thank you. ya. Dan ternyata Ada tapinya dulu. asik ya, asik Ternyata ya. demam gue langsung Coach pas lagi pertama kali dong. Oh my Kenapa? God. I am Why? forcing Kenapa? my body too much. Forcing my body too much. Oke. Because why? Gue belum pernah gerak loh. Dan gue langsung ikutin Oh, oke. kehidupan lu yang langsung saat sekarang. Padahal saya Gue nggak bertahap. tahu, saya nggak tahu awalnya Coach Nina tuh seperti Iya, apa. betul. Tapi saya hajar pagi sore, intensitasnya lumayan tinggi. Pokoknya saya harus keringetan gitu. Nah, demam Pengabdi gue yang keringat ya? ada. Iya, demam Oke, gue oke, yang oke. ada. Nah, terus udah gitu kayaknya Coach Nina juga tahu deh. Aku ada pernah ngalamin cedera beberapa kali ya, Coach ya. Oh iya, iya. Karena Betul, terlalu betul, betul. memaksakan diri sendiri. Betul. Nah, kalau sekarang, semenjak aku udah belajar lebih banyak, sekarang aku lebih opt untuk olahraga mungkin sekitar 1 sampai 2 jam sehari. Tapi aku fokus, misalnya aku pengen training apa. Jadi lebih ke, again, nanti kalau misalnya kalian sempet, please open yang Mind Muscle Connection, IGTV aku dengan Coach Mario. Jadi olahraga nggak perlu lama, tapi efektivitasnya dapat. Gitu. Nah, sekarang Coach Nina, pola olahraganya boleh dicerita. Tadi udah Ini diceritain ada yang sedikit sebenarnya. ada yang Oh nanya, ya, perlu pernah dijawab dulu pernah atau? ngerasa bosen nggak sih makan pola sehat? Coach dulu. Enggak. Gue Saya nggak pernah. enggak. Karena Karena manfaatnya banyak banget ya. mm-mm. Nah, kalau Coach Nina Manfaatnya ini aku akuin deh, dia makannya lebih rapi dari aku loh, guys. Benar. Kalau saya percaya 80-20. 80% makannya yang sehat, 20% mau makan keripik singkong. Oh, saya kemarin baru makan keripik singkong pedas kok, nggak apa-apa. Intinya 80-20. Kalau misalnya sekitar 80% itu kalian sudah menjalani hidup yang sehat, sehari makan keripik singkong, besok nggak langsung gemuk, enggak. 1 hari kalian makan donat, besok nggak langsung jadi lemak, enggak. Your body doesn't work that way. Tapi kalau setiap hari dilakukan seperti itu, iya. Gitu, karena Ya, you kalau still gue, have to enjoy life. betul, Ya, betul. you still have to enjoy life, right? Oke. Iya, Nah, iya. betul kan? Iya. Oke. Terus, saya pengen tahu, apa yang keep you going, Coach? What keeps Tadi you yang going? pola latihan nggak? Oh iya, Nggak pola dijawab latihan tuh. belum ya? Oh iya, pola Nah. latihan dulu. Sorry. Pola latihan gue waktu tahun pertama ya, ini tahun pertama itu basic gue banget yang critical gue sampai sekarang gue maintain nih. Ya. Jadi tahun pertama, dalam 3 bulan pertama nih, gue datang ke gym, gue nggak pernah tahu sama sekali itu apa makannya apa, latihannya itu apa gitu ya. Jadi gue begitu datang di tempat gym, ini apa ya? Terus gue lihat alat-alatnya, gue nggak pernah nyentuh. Ini opo, Saikil. Iya. Terus akhirnya gue memutuskan ke kelas aja deh, yang yoga sama pilates gitu. Akhirnya gue datang ke kelas yoga pilates dan gue duduknya paling depan karena gue pingin konsentrasi gitu loh. This is me, dan gue pingin belajar gitu. Terus dan dari 3 bulan pertama itu gue yoga pilates 1 jam 1 hari deh gitu. Dan gue lakukan Dari mana, sampai Coach? sekarang. Sorry. Kenapa? Belajar dari mana, Coach? Belajar dari mana? Dari instruktur. Belajarnya di dari kelas. mana? Oh, Belajarnya. langsung gitu Iya. ya. Iya.
Jadi gue dari awal tahun pertama sampai sekarang gue selalu latihan tuh dari Senin sampai Jumat. Nah, Mm-mm. tahun pertama juga gue, 3 bulan pertama itu gue Mm-mm. 1 jam 1 hari aja gue latihan tuh Pilates sama yoga. Mm. Terus 4 bulan sampai 6 bulan gue baru nambahin ada renang sama renang renang 1 minggu gitu. Mm-mm. Itu Mm-mm. udah masuk dua kali latihan 1 hari. Mm-mm. Jadi Mm-mm. 2 jam ya, 2 jam maksudnya gitu. Terus Ya. yang bulan ke-7 sampai bulan ke-9 gue tambahin tuh combat Mm-mm. sama ada yoga juga. Jadi bertambah, jadi gue bisa dari 2 jam sampai 3 jam gue sehari bisa latihan gitu bertahap. Oke. Jadi Ya, yang ya. lalu yang dari bulan 9 sampai bulan 12 gue tambah lagi pump. Pump Body terus pump ya. Body ikutan pump itu ya body guys, pump. boleh dijelasin body pump itu adalah salah satu bentuk dari functional training. Jadi ada Ya. menggunakan beban, tapi juga gerakan-gerakannya itu yang membantu kita untuk bisa melakukan hal-hal sehari-hari. Misalnya untuk squatting, duduk yang benar, bangun yang benar gimana, angkat barang yang Hmm. benar gimana, itu body pump. Oke, silakan Coach Nah, lanjutin nah, lagi. Takutnya ada yang nggak terus tahu. gue, iya ya, di bulan itu gue bisa latihan 4 jam sehari, back to back. Karena gue, oh ternyata gue bisa ya ikut kelasnya ini karena juga Stres nggak, teman-teman gue tuh Coach? asik. Enggak, Seru teman-teman gue di ya. sana tuh asik banget gitu loh. Teman-teman gue asik banget. Jadi saling semangatin. Ayo Ya. Nina, kamu bisa. Masa cuma begitu doang lo gitu. Jadi Ah, akhirnya gue semangat banget. makin ngompor Terus ya. gue Iya, iya. ikutan Muay Thai, gue ikutan freestyle training, ada power sama strength gitu. Terus gue ikutan PT juga, karena gue ngambil PT buat mau belajar curi ilmu sebenarnya untuk weight training. Nah dari situ tuh gue belajar belajar semua weight training dari tahun pertama itu. Akhirnya gue terusin tahun kedua, ketiga, empat sampai sekarang gue ikutin. Gara-gara Bagus juga banget, Coach. instruktur gue Bagus banget. memberi contohkan yang baik, Bagus ilmunya banget. top banget. Nah, soal education ini sama. Saya juga awalnya, saya sebenarnya awalnya juga personal training loh, cuma emang ada dasarnya aja, ada bandel gitu. Dan aku dibilang nggak kenal Hai gym, nggak juga. Jimmy, iya, Aku oke. udah kenal gym dari dulu gitu loh. Tapi maksudnya untuk kayak fungsinya gimana, main muscle connection, I don't know. Nggak tahu gitu. Nah, untungnya nih ketemu trainernya yang memang bisa ngajarin gue. Terus dengan bertambahnya gue bisa pola hidup sehat, jadi makin penasaran. Nah, inilah akhirnya saya memutuskan, you know what, I want to help other people. Gue jadi Ya, coach ya. dan saya masuk APKI. Jadi banyak teori-teori yang dulu akhirnya yang dulu suka ditanyain, why is this happening to my body? Kenapa nggak stuck, nggak mau turun? Semuanya terjawab di sana. Jadi luar biasa dengan educating yourself itu jadi semuanya clear ya. Oke, aku mau selipin dulu nih, ada satu orang nanya, mau dong pola makan sehat, tapi susah nggak buat siapinnya. Saya penyuka biskuit, padahal saya lari 30 menit 3 kali seminggu. Oke, biskuit. Bagus tuh sebenarnya. Biskuit, saya pengen ngomong soal biskuit. Biskuit itu merupakan salah satu jenis makanan yang merupakan densitasnya tuh cukup tinggi. Aku ambil contoh Oreo aja ya. Oreo. 2 keping Oreo itu sama dengan kurang lebih hampir 100 kalori lebih ya. 100 hampir 200 kalau nggak salah. Dengan 2 keping Oreo. Oke. Sama setara dengan 30 buah strawberry. I'm talking about strawberry-nya yang strawberry luar yang manis itu ya. 30 strawberry. Sekarang kalau ditanyain mana sih yang lebih kenyang sebenarnya? Biskuit apa strawberry gitu, ya kan? Nah, untuk lari 30 menit 3 kali seminggu itu udah oke banget. But as long as you enjoy it. Ya. Oh ya, ini juga way to go itu, oh ya nanti kita boleh jelasin lebih banyak lah ya, kalau misalnya harus jemput waktu banyak kita jelasin. Oke, kalau misalnya apa namanya lari nggak apa-apa, as long as you enjoy it. Jadi intinya dari Nina dan saya sendiri itu pertamanya itu adalah satu bentuk enjoyment dari olahraga gitu ya, yang perlu ditekankan. Oke. Tapi sebenarnya nih Jadi kalau biskuit ini kalorinya setara sama 30 menit kamu lari loh.
Iya, jadi cuma buat ngilangin biskuit itu aja. Tapi Iya, yang aku tekankan lagi sekali lagi, makan itu bukan artinya makan sekian, oke punish dengan harus lari sekian gitu, enggak juga. betul betul. Oke, tapi kalau mau mengupas ini lebih banyak, nanti kita coba bikin sesi lagi ya, Coach. Karena kalau di Iya, tentang ngomongin kalori. semuanya, aduh nggak bakal Detail selesai ya. deh, percayalah saya gitu kan. Mau nanya Cara dong, pola kalau makan anak kos sehat pola ya. dietnya bagusan gimana? Kalau susah, susah sekali. Saya lebih prefer untuk catering aja. Soalnya harga catering sama harga kalian makan di luar sama aja ujung-ujungnya. Malah ujung-ujungnya jajannya lebih banyak, boros gitu. Jadi mendingan oke, catering sudah mengeluarkan uang, ya udah itu sudah diatur biasanya. Kalau misalnya memang udah nggak punya waktu untuk bikin makanan pola sehat, emang nggak hobi masak, ya udah nggak usah. Make your healthy lifestyle enjoyable. That is the key. Jadi nggak ada tuh yang namanya diet apa maksudnya nggak bisa karena aku nggak doyan sayur apa segala. Oke, adjust gitu. Kalau misalnya dari aku sama Nina, nanti kita akan masuk ci Ingrid, kita akan juga tanya lagi sama dia makannya sukanya apa Lalu gitu, ya ini kan? kalau pola diet itu tergantung 4 faktor ya. Kalau gua Mm-mm. pola makan, olahraga, stress management, terus sama Hmm. tidur. Itu Wah, pengaruh minum sekali loh. Sama minum. penting sekali guys, penting Iya, iya, sekali, betul. sungguh sangat. Iya, saya ada kopi ada air putih, pasti dua-duanya standby. Jadi ini buat serpihan kertas, jadi sebenarnya 4 faktor itu berperan banget. Kalau kamu miss satu, berat badan pasti naik. Gue pernah Ya, ya, semua tiga-tiganya jalan bagus, gue makan bagus, olahraga bagus, stresnya gue maintain, tidurnya jelek, nggak sampai kurang dari 7 jam atau 6 jam itu pasti gue naik berat badan gue. Jadi 4 faktor ini benar-benar pengaruh. Jadi nggak cuma satu pola makan doang yang kita bahas sebenarnya. Ada empat-empatnya betul. itu. Yes, Gitu. itu betul sekali. Nah, makanya aku pengen tanya juga, ketika coach menjalani ini semua, apakah dengan legowo atau dengan Oh merasa iya, terpaksa? Itu gue dia. happy banget. Dia itu Happy sampai saat kuncinya. ini. Mau pagi sore ke gym Happy. nggak masalah karena apa? Oh, Dia oke. happy, she enjoys it. Jadi ya Ya. udah gitu kan. Bukan artinya, wah aku mau kayak Coach Nina, jadi aku pagi dan sore harus ke gym. Iya, nanti lu demam kayak gue, jangan. Nggak, sebenarnya gue makasih banget nih ya sama teman-teman gue yang di kelas, sama yang di mana-mana. Mereka tuh sebenarnya Uh-uh. memberi semangat ke gue loh sebenarnya. Benar. Mm. Tapi your Jadi story is very inspirational, Coach. di Very saat inspirational gua indeed. di saat gua capek di kelas, mereka semangatin gua jadi geber lagi, Iya, jadi gua happy. asik. Hebat sekali nih, memang. Oke, jadi itu kurang lebih. Oh ya, untuk motivasi deh. Aku pengen tanya, what keeps you going? Kenapa kok Motivasi jadi waktu waktu sekarang? awal What keeps awal you going oh dari sekarang. awal sampai sekarang? Nah, motivasinya nih, kok bisa keep you going gitu? What keeps you Oke, going? kalau sekarang ini gue demi anak sebenarnya ya, jadi gue memberi contoh ke anak gue, ini loh mama papa hidup sehat, pola hidup sehat. Jadi anak kecil, anak-anak itu lebih banyak melihat daripada mendengarkan orang tuanya. Kita makan, diliatin, ini mama makan sayur, nasi nggak banyak, terus porsi lauknya juga nggak terlalu banyak gitu loh. Dan gue Ya, pengen mendidik anak gue, dia lebih self confidence untuk nanti besarnya nggak dikatain gemuk atau nggak dikatain kurus, nggak kayak gue dulu lah gitu. Jadi gue demi anak sih, untuk lebih memberi pelajaran bahwa dia pola hidup sehat tuh luar lebih biasa. bagus Hebat, gitu. hebat. Dan gue Luar pingin biasa. pingin ada buat dia untuk dewasa. Ya, hebat coach. Benar. Your story is very Dan lo, inspirational indeed. jawaban lo Gue, apa? Iya. kalau gue awal itu karena gue ada internal motivationnya gue sakit-sakitan terus, Hmm. nggak mungkin kan gue ngeluarin biaya Hmm. terus-terusan ke dokter kayak begitu, jadi dibikin motivasi internal. Tapi makin Hmm. lama, I just notice banyak sekali wanita tuh yang ininya mirip kayak gue sebenarnya, tapi nggak bisa dikeluarkan dan mereka nggak tahu kalau mereka stres gitu. Jadi I really want to help more people, makanya akhirnya jadi coach kan. Jadi karena bagi gue, oke, I am your inspiration, oke, then what gitu loh. Gue pengennya untuk bantu orang lebih banyak dan sama juga kayak Coach Nina juga. Saya punya 2 anak dan saya pengen ngajarin kalau misalnya hidup sehat itu bukanlah suatu pilihan,
tapi hidup sehat itu adalah keharusan. It's not a choice. Dan obesitas, udah keluar dari obesitas, pola hidup sehat itu bukan obat. Tapi pola hidup sehat itu ya memang harus menjadi kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ya, oke. Sekarang aku mau move on ke Ci Ingrid dulu ya, Coach Nina. Nggak boleh. Keseruannya. Oke, iya. Oke. Kalau Silakan ya. Ci Ingrid, aku boleh tolong di-quit dulu. Biar aku Tunggu. bisa Gue mau info. ngajak teman-teman gue nih ya. Tunggu satu Ya, lagi. boleh, Gue mau ngajak boleh. teman gue untuk hidup sehat. Hidup sehat tuh banyak manfaatnya. Jadi kita bisa lebih mudah, tampak muda. Terus emosi kita udah nggak gampang emosi deh kalau udah hidup sehat, makan teratur, Endorphins. olahraga. Ya. Ya, betul. Ya. Jadi lebih banyak untungnya hidup sehat. Ayolah teman-teman, kita hidup sehat. Yes. Ya. Betul sekali. Mak-mak yang lagi mager di rumah, jangan sampai terjebak di rumah. Kita hidup Bisa, sehat. masih tetap bisa olahraga, tinggal DM Ya. kita aja, ya nggak, Coach? Ya kan? Oke, dah gitu aja. Iya. Thank you ya. Teman-teman gua Thank you, makasih Coach. ya udah nontonin gua di Unite. Thank you. Thank you. Oke. Dian dulu, ya. Oleh Ci Ing. Apa kabar? Can I please invite you in, Ci Ing? Ci Ing, ada di situ? Oke, aku baru terima request-nya masuk. Ci Ing, aku add. Ci, are you here? Bergerak nggak nih? Wah, Halo, akhirnya finally ya Ken ya, we make it. Finally, iya. Ci, I Finally, think we might go finally. overtime nih, karena ini maksudnya pertanyaannya Okay. masuk, banyak yang tanya, so I just want to make sure that they keep themselves going gitu. Nanti kita coba lihat aja ya, gimana ini kelanjutannya ya. Oke, Ci. Tapi aku bukan coach ya. Tapi aku bukan Nggak coach. apa-apa. Bukan coach, tapi inspirasional sekali, dan ceritanya Ci Ing itu bisa untuk membantu, untuk memotivasi orang, ya kan? Amin. Oke, Ci, boleh ini dulu nggak, diperkenalin dulu, mungkin pas awalnya itu data-data awalnya Ci Ing itu gimana? Berat badan, tinggi badan, fat mass. Saya sih orangnya pendek, saya cuman 152 cm dan saya beratnya 85 kg. Jadi itu kalau saya jalan tuh orang dari jauh udah ngeliat banget. Soalnya obvious lah ya, kayak kok ini kayaknya pendek-pendek terus tapi kayaknya bulat banget. Jadi orang pasti obvious udah ngeliat saya dari jauh. Aduh, kita berasa banget ya dulu kayak gitu. Aku juga ngerasain sih, Ci. Iya sih. Iya, terus Ya gimana itu sih saya sih. Untuk fat mass-nya sendiri mungkin ada datanya, maybe? Untuk yang lama sih, cuman saya belum belum nyatet lagi. Jadi kayaknya saya nggak punya infonya sih. Is that okay? Ya, Oke kan ya? no worries. Cuma udah kelihatan kok dari situ, udah kelihatan muscle mass-nya itu kurang lebih berapa udah oke lah. Maksudnya you are in a healthy range right now gitu. Kenapa aku suka nanya masalah lemak ya, viewers? Aku pengen nekenin aja, jangan dilihat doang dari berat badan, tapi lihat dari baju yang kalian pakai. Apakah udah makin muat? Karena masa lemak sama masa otot itu kan berbeda. Nanti kalau misalnya kita mau bahas ini, maybe in other IG lagi deh. Karena aku pengen fokus untuk ininya nih, penyetaraan kesamaan kita di mana, perbedaan kita di mana. Gitu, Ci. Ya. Ci Ingrid. Aku pengen tanya dulu nih, kenapa awalnya itu kok bisa akhirnya jadi obesitas, Ci Ing? Apa yang terjadi di situ? Oh, oke. Pertama-tama saya waktu kecil, saya lahir di keluarga yang semuanya besar. Jadi tuh sampai saya berpikir ya udah kali ya, saya memang ditakdirkan besar, ya udah sih gitu kan ya. Jadi ya terima aja gitu kan ya. Terus along the way makin gede, terus kemudian merasa bahwa kok gue jadi kayak nggak cantik nih gitu kan. Dulu kan kalau misalnya masih SMA, kuliah gitu kan, pengennya kan kelihatan cantik ya. Sekarang juga pengen sih masih. Nah terus kan
Terus begitu akhirnya aku coba jaga makanan kayak orang gila banget deh waktu itu kuliah, makan tuh Heeh. dikit banget segala macam. Terus kemudian after that saya nikah, terus kayaknya oke, gue udah laku deh kayak ini, kayak udahan aja gimana gitu Wah, kan. makin Terus ya lepas udah, ya. terus akhirnya ya udah, terus waktu itu terus kemudian hamil, terus kemudian ya udah makin punya excuse kan untuk makan banyak dan nggak peduli kan gue lagi hamil. Jadi ya terus dan akhirnya itu continue terus sampai akhirnya saya berada di kondisi tidak hamil tapi berat badannya lebih berat daripada waktu saya hamil yang di 85 kilogram tersebut. Sama-sama. Jadi ya, jadi itulah alasan saya kenapa saya bisa obesitas tanpa knowing what is actually why saya begini gitu ya. Saya cuma ngeliat, oh ya udah kali ya bokap nyokap gemuk, kakak saya gemuk, ya udah sih gitu. Jadi Oke, memang karena emang udah ditakdirkan terbiasa gemuk gini, gitu. kalau udah merasa Kenapa? ditakdirkan dan merasa sehat-sehat aja, then what is your turning point? Sampai akhirnya, I have to change. Gitu. Oke. Sebenarnya turning points-nya itu lebih ke arah karena saya sakit. Jadi saya waktu itu saya benar-benar bersyukur dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Karena waktu pertama kali itu saya lagi busy trip, terus kemudian saya blackout. Waktu blackout itu saya jauh dari orang-orang yang saya sayang. Jadi pemikiran saya ini, waduh, kayak gue bakal mati sendiri nih di sini dan nggak ngeliat lagi. Dan saya masih belum rela kalau saya harus meninggalkan orang-orang kesayangan saya, terutama anak saya, karena saya mau ngelihat dia sukses. Jadi kayaknya gue nggak bisa lagi deh, kayaknya gue harus berubah. I need to know why saya black out, terus kemudian dan ternyata turns out because of the obesity. Karena kenapa? Karena saya pernah dikategorikan sebagai obesitas yang udah mencapai level 2 gitu. Jadi nggak tahu istilahnya kayak udah over. Oh, ya udah. Iya. Ya, udah deh terus kemudian mulai cari tahu gimana sih sebenarnya karena saya di titik yang hopeless gitu. Karena saya kayak terus gemuk lagi, kurus, gemuk lagi sampai saya punya Yo-yo kepandangan bahwa ya ya. udah sih. Oh, pernah Saya udah coba gemuk ya udah. diet-diet yang lain pernah ya juga, Ciing? Pernah. Jadi saya tuh ikut yang disuntik-suntik itu pernah. Jadi saya pernah kayaknya waktu sebulan tuh turunnya belasan kilo gitu, udah cepet banget gitu kan. Terus ya udah, habis itu setelah menghabiskan puluhan juta, ya saya kembali lagi ke saya Karena seolah-olah saya 30 polanya yang juta. belum dibenerin. Jutanya Ya. itu hilang aja gitu. Kayak Ya, gitu ya. sih. Karena polanya That's yang belum my dibenerin ya, story. that's the key ya. Pola Yes. hidupnya sendiri belum dibenahin gitu. Jadi badannya Ya. kaget, jadi stres ulang aja. Apa semakin stres malah jadi makannya lebih banyak, lebih balik lagi ke kiloan sebelumnya ya, Cing ya. Yes. Dan aku kalau misalnya aku pengen tanya sini, ini kan jadi inner motivation ya, karena ngelihat apa udah blackout, jadi mikirin anak gimana, itu udah inner motivation. Nah, yang aku pengen share di sini, yang dialamin sama Ciing itu juga pernah dialami oleh aku. Aku pernah pingsan dan sama blackout, aku nggak bisa buka mata, aku jatuh di toilet. Tapi untungnya posisi aku lagi duduk, jadi nggak sampai kebentur kepala. Itu yes, udah gitu sampai rasanya tuh di kepala, rasanya tuh kayak ada yang mau nonjok keluar gitu, dong gitu. Dan itu rasanya aku merasa kayak, oh my god, ya kayak nggak kepikiran I want to die sih. I just oh my gosh, this is so painful gitu. Kayak aku stressful banget karena aku malah pikir ulang kayak why kok gue sakit sih, what did I do tuh kan, lu ngapain lu Del gitu, kayak malah nyalain diri sendiri. Again, aku punya mental condition, aku malah menyalahkan diri sendiri, what the hell did you do gitu. Nah itu tapi itu bukan jadi turning point aku, surprisingly that is not my inner motivation. Nah jadi ini aku pengen garis bawahi, inner motivation orang tuh beda-beda ya. Aku malah mulai tergeraknya itu lebih karena ke mental condition aku, jadi bukan karena dari blackoutnya itu. Nanti di Ciing ini dia secara mentalnya sudah lebih stabil saat kejadian seperti itu, jadi turning point gitu. What I wanna pengen digarisbawahi di sini, nah motivasi orang ini bisa berbeda-beda karena yang dialami Ciing aku juga pernah ngalamin, tapi it doesn't affect me, malah aku masih tetap aja. It's just like karena aku waktu itu fokusnya buat orang lain aja, it's not for myself gitu. Jadi I just wanna make people happy gitu ya. Oke Ci, kita lanjut lagi ke Ciing. Ci, sama pertanyaannya sama Coach Nina tadi, pola makannya Ciing gimana sih? Sering gak ditanyain gitu kayak, aku tadi baru lihat Instagramnya soalnya
Jadi kayak, Oh kok kamu sering. bisa kurus banget? Makan apa? Pola Oke, makannya gimana tuh? Boleh di-sharing nggak? saya tuh bukan tipikal orang yang makan bersih. Jadi saya bukan tipikal orang yang eatingnya clean gitu. Enggak. Saya sama sekali enggak banget. Jadi Oh, saya tuh Jadi tuh saya nggak bisa tuh kalau nggak harus makan kerupuk gitu, I eat that. Jadi saya benar-benar makan whatever that I want. Jadi tuh karena saya berpikir itu adalah that's my itu my favorite gitu kan. Jangan sampai perubahan yang akan saya jalani atau proses yang akan saya jalanin itu akan membuat saya suffer atau menderita karena it is very important ya dalam suatu proses itu dilihat dibawa santai, dibawa seneng. Karena kenapa proses itu sendiri udah sulit. stress Prosesnya sih simple management. ya, tapi Stress management. ngejalaninnya tuh Yes. yes, exactly. Jangan sampai perubahan-perubahan yang kita lakukan demi kebaikan tubuh kita mengambil sesuatu yang baik di kita. Jadi jangan kayak punishment. Oke, karena gue takut makan, karena gue takut apa gitu, terus kemudian tiba-tiba ya udah gue jadi nggak berteman, terus kemudian gue nggak boleh makan ini, gue nggak boleh kayak gitu, Betul. asli kasihan tubuhnya gitu, maksudnya no 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 no, it's not right, you have to Mm-mm. eat, ya eat aja gitu, nggak usah takut gitu, cuman kita cari yuk caranya gimana kita bisa makan tapi kita juga bisa jaga proses kita. Jadi kalau pola Mm-mm. makan saya selalu nimbang. Mm-mm. Mungkin teman-teman yang deket sama saya tahu gitu ya. Jadi saya menganutnya adalah kalori defisit. Pertama kali saya memang ikutnya itu adalah saya mengikuti Dapur Fit. Jadi saya menggunakan catering. And honestly, ini saya gak ada maksud promo atau apapun juga. I get the very very right information from Dapur Fit gitu ya. Dan Mm-mm. it changed my mindset gitu kan. Yes, Bukan yes, termasuk yes. promosi ya, but I'm just trying to tell what Tapi happened to memang me. bener Ci, I mean I have to say, Nah ya, kalau dari Dapur ya, Fit itu dia banyak kasih kayak a lot of information information, dan itu udah exactly, memang udah dari ilmiah gitu loh, sudah dikasih tahu. And exactly, it's really important to benar, get the right education and the right information. That is very right. correct. Yes. Mm-mm. Karena saya tuh nggak pernah tahu kalau saya tuh bisa gemuk lagi tuh karena sebenarnya gara-gara pola makan dan pola hidup saya. Jadi ya pola makan saya lihat bahwa sesimpel saya melakukan kalori defisit. Kalau lu nggak mau susah ya lu tinggal catering aja. Tapi kalau lu mau susah ya mungkin ya harus masak sendiri. Tapi saya nggak tipikal masak sih karena saya nggak suka masak. Jadi kayak kalau saya Jangan bikin makan ya saya repot selalu pakai lah. timbangan. Ya. Kemana-mana saya bawa timbangan kecil. Mungkin yang sekantor sama saya udah bosen kali ya kelihatannya. Saya selalu apapun yang saya makan saya timbang dan saya cek informasi kalorinya yang membuat saya untuk tetap bisa berada di kalori defisit. That's Yeah. how I do my eating. Tapi I eat semuanya. Saya makan es krim, saya makan semuanya. Tapi kebetulan saya emang gak gitu suka yang manis-manis, tapi saya suka banget yang namanya asin-asin kayak gorengan, kayak I eat. Saya gak berhenti, saya makan Kryptonite-nya semuanya. apa, Ci? What is your kryptonite, Ci? Kryptonite-nya apa, Ci? Gimana ya ngomongnya ya, saya sih saya paling nggak bisa kalau nggak ngeliat kayak yang tadi Adele bilang gitu ya. Saya nggak bisa, kalau coach Adele bilang, saya kalau ngeliat keripik singkong itu saya udah pasti makan dan saya bisa ngabisin oke, oh my god, saya udah nggak bisa gitu. Jadi saya cari cara, saya akalin yang bungkusan keripik singkong segede itu yang bisa saya habisin satu kali, saya pecah-pecah jadi kecil-kecil. Berarti kan saya tetap bisa makan, tapi saya tidak makannya banyak. Saya makan sehari sekantong kecil, kan gue makan. Oh besok gue masih hidup untuk makan yang bungkusan kecil berikutnya gitu. Besok gue nggak mati kan gitu. Ya, jadi ya gue kecil-kecil terus gue makan. Gitu. Yang penting gue makan gitu. Jadi gue nggak ninggalin, gue tetap suka. Jadi gue nggak akan gemuk lagi, nggak akan kalap gitu di suatu titik. Gitu. Betul. Nah, yang perlu digaris bawahi di sini adalah bukannya kita nggak boleh, tapi memang kita sebagai manusia we need to handle hawa nafsu kita ya, karena mungkin kita yang hanya melakukan kita cuma emotional eating dan mungkin berpikirannya satu lagi oke, gigitan terakhir gigitan pertama rasanya nggak beda kok guys, sama aja sebenarnya. Nah cuma ya inilah memang ada sesuatu yang harus kita berubah gitu, tapi jangan sampai benar-benar menghilangkan semua yang kita suka karena itu akan bikin kita stres ya Ciing ya. Yes,
malah jadinya nggak karuan gitu. Jadi Iya. malah you will blame everything on your body, you will blame everything on your life gitu. Jadi True. nggak worth True. it deh. Bener True. sih True. kalau menurut Oke. aku ya. Bu santai aja. Mm-mm. Tapi ya mesti memang kalau mau dapetin hasilnya beda, ya caranya emang harus dirubah. Betul, Pasti gitu. betul. Dan tergantung goalnya sendiri gitu. Nah, aku pengen bahas soal goal. Nah, orang kemarin sempet nanya nih ke aku, kok porsi badannya Adele, Nina, dan Ciing kok beda-beda ya gitu. Nah, Ciing mungkin boleh dikasih tahu pola olahraganya seperti apa? Oke, saya awal-awal melakukan olahraga saya nggak tahu apa yang disebut dengan pola olahraga atau berbagai macam tipe olahraga. Yang saya lakukan tuh adalah ya udah gue gerak aja, gitu aja gitu kan. Supaya kan kalau gerak gue kan bakar kalori, jadi gue bisa makan lagi gitu kan. Mikirnya gitu. Sampai suatu titik aku dikenalin sama teman-teman baikku sekomunitas terkait dengan contohnya misalnya dikenali pertama mereka semua tahu betapa saya benci banget sama alam. Jadi pertama kali karena mereka tahu saya gemuk dan jadi saya ketakutan dan saya orangnya risihan gitu kan. Jadi udah Mbak Ing, udah kurus kan, ikut. Akhirnya saya jalan ke waktu itu pertama kali trekking doang. Terus kemudian, gue bisa nih karena gue udah kurus. Terus you know what, ternyata pas begitu jalan, aku tetap masih ngos-ngosan, aku nggak gesit, aku jatuh, aku segala macam. Terus aku cari tahu kenapa. Nah akhirnya ternyata itu terkait dengan olahraga. Sehingga semua olahraga yang aku pilih, dan aku kebetulan waktu pertama kali naik gunung itu, aku jatuh cinta banget sama alam. Which is salah ya, ternyata kemarin berantem nggak suka sama alam. Jadi saya mau mencoba di umur saya yang udah 44 tahun ini, saya beneran pengen melakukan sesuatu yang nggak pernah saya lakukan waktu dulu. Jadi saya mulai cari tuh. Saya akhirnya ternyata milih-milih olahraga dengan yang mendukung hobi saya. Karena gini, kalau cuma olahraga buat sehat, terus lu ngapain kalau sehat gitu? Lu nggak bisa ngerasain hype-nya. Oke, kalau sehat gue mau ngapain gitu kan? Nah, jadi saya pilih olahraga yang sifatnya itu adalah ngedukung hobi saya. Jadi saya memang dalam hal ini saya pecinta strength. Jadi saya memang core gitu kan. Jadi saya memang untuk latih supaya waktu di alam saya lebih stabil pada waktu saya ngejalanin tantangan-tantangan. Itu sih gitu sih kalau saya ngelakuinnya saya seperti itu. Hebat. Nah ini kita goalnya masing-masing beda nih ya, Ci Ingrid. Jadi kalau misalnya Dina sebenarnya pola olahraganya yang penting saya happy tapi tetap bermanfaat gitu. Kalau Nina, Coach Nina mah begini, sama Coach Adele berdua. Enggak lah, kita beda-beda. Berdua. Kalau aku karena aku time constraint, jadi I really need to make workout aku efektif saat itu juga. Jadi aku coba cari olahraga yang bisa bikin aku lebih koneksi sama diri, sama badan aku sendiri. I can feel my muscles contracting. Ketika aku coba gaya eccentric atau yang biasa orang bilang negatif push up, apa sih aku rasain? Where do I feel it? Nah, aku lebih konsentrasi di situ gitu. Nah beda dengan jadi kita semua goalnya nih beda-beda, pola olahraga kita beda-beda. Guys, nggak ada pola olahraga yang sama intinya. Nothing is the same karena orang punya preferensi berbeda. Oke, Ci, do you mind kita answer question dulu nih? How do you cope with the pain caused by your exercise? Sakit Hai Diana. Oh ya, of course ya Ci, awal-awal kita mulai sakit lah ya. Kita belum pernah banget. Soalnya. Sakit banget. And itu normal sih, itu namanya DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness guys. Dan itu pasti akan hilang dalam maksimal 5 hari. Kalau misalnya dalam 5 hari itu masih sakit, berarti ada something wrong gitu. And it's pretty normal to have that. Yang penting minum yang banyak, nutrisinya juga yang tepat. Jadi kalau kita misalnya mau olahraga, tetap harus juga mempunyai kita punya asupan nutrisi yang tepat agar otot-otot kita itu bisa regenerate lagi. Malah yang namanya super compensation malah jadi lebih bagus tuh lihat ototnya. Kasih lihat Ci ototnya Ci. Ingrid kasih lihat Ci. Ci Ingrid punya keren banget. Gitu orang lebih guys. Iya. Jadi mungkin tambahin buat dia kalau memang udah pasti sakit. Jadi kenapa? Karena emang lagi diaktifin badannya. Just be easy. Berarti pelan-pelan. Oke, jadi take it easy gitu. Mungkin baru kenalan. Jadi pelan-pelan disirahat. Betul. Disirahat, jangan mundur. Terus maju aja gitu. Kayak gitu. Oke. Oh, dilanjutin Ci. Mbak Ing, gimana caranya untuk tetap semangat
saat mulai jenuh dengan exercise? Nah, Ciing jawab dulu, nanti aku secara teori aku bantu juga. Oh, oke. Halo, Oke. Ciing, dengar aku? Hai Nelly. Oke, ada naik gimana Dengar. caranya untuk tetap semangat? Hai Nelly. Oke, jadi kayak tadi dibilang sama Coach Adele, pertama dan you have to know, kita harus tahu kenapa kita harus ngelakuin ini, gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi yang aku bilang, aku tetap semangat karena saya tahu bahwa saya di usia saya 44 itu adalah udah punya keterbatasan fisik untuk melakukan kegiatan ekstrim di alam. Saya pengen banget melakukan kegiatan ekstrim untuk menebus kegiatan kayaknya nggak pernah saya lakukan dulu. Oleh karena itu adalah salah satu yang memotivasi saya. Nah, kalau saya jenuh, udah pasti ada kondisi saya jenuh. Nggak mungkin nggak, namanya juga orang. Nah, yang saya lakukan tuh biasanya itu adalah saya cari variasi olahraga yang santai. Ya, atau olahraga yang baru. Atau kadang-kadang saya restnya misalnya 2 hari atau 3 hari. Untuk benar-benar ya udah gue mau istirahat dulu gitu. Tapi what you need is you have to a commitment that you have to get back on track. Jadi gitu, kayak lu bikin alarm gitu. Oke, gue udah 2 hari nih, ya gue mesti balik lagi gitu. Ini kayak contohnya awal-awal saya bosen gitu, strength gitu. Ya udah saya coba Zumba, saya coba yang nari-nari kayak gitu. Itu sih saya nyiasatin sih, atau ya ambil break. Tapi ya udah balik lagi, jangan lupa balik ya, jangan kelamaan libur gitu. Betul, Itu sih caranya Nelly. Betul. Iya. Nah, kalau aku boleh support dari sisi teoritisnya, memang itu semuanya ada teorinya, guys. Dan udah ada penelitiannya. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu sama badan kita, terutama dalam olahraga ya, we get the enjoyment, yes, gitu. Tapi pasti ada satu poinnya, dan aku aku sendiri juga pernah ngalamin kayaknya masuk gym kayak, aduh, gue mau ngapain lagi, ya kayaknya gue bingung, gitu. Itu sebenarnya badan sudah tahap stres, gitu loh. So, you really need to get back. Kembali lagi, motivasinya itu apa? Nah, ini nih yang membantu untuk stress managementnya itu sendiri. Kayak, what do I want to get? What do I want to do? Jadi, kita coba cari internal motivationnya dulu. Itu yang paling penting ya, Ciing ya. Jadi, it keeps us going gitu. Getting back on track. Karena kalau misalnya dari sisi pendidikan itu ada tingkat kejenuhan sampai exhaustion, sampai berasa setiap harinya itu ini baru recently happens to me. Aku berasa aku punya willpower untuk olahraga, tapi I feel lethargic. Kenapa? Karena sisinya sebenarnya olahraganya sama aja kok. Tapi yang bikin aku jadi kelelahan adalah stres yang aku harus handle ini, harus handle itu. Oh ya, anak sekolah, ini mesti ngurusin urusan rumah, ada masalah ini, masalah itu yang bikin saya jadi lethargic. Padahal willpower saya untuk olahraga setiap hari itu ada. Tapi itu artinya saya harus deload minggu itu. Oke, I take it easy this week. So learn to listen to your body ya, Ciing ya. Because rest day is also important. Bukan artinya tiap hari gua hajar sampai lama banget. Lama-lama your body akan mengirim signal ke otak kalau you know what, you don't need this, lu terlalu stress, stop. Akhirnya ya udah stop, semua lupa. Kita udah nggak bisa get back on track lagi karena badan sudah terlalu stres. Anggap mesinnya udah meledak gitu. Ya, Ciing ya. Ya, setuju banget. Tapi mungkin kemarin si Nelly, kebetulan kenal sama Nelly, dia punya pertanyaan, saya bilang mungkin yang bisa jawab Coach Adele nih, kan Coach Adele yang lebih lebih expert ya. Dia nanya sebenarnya olahraga tuh seminggu tuh berapa kali sih yang bener, terus intensitasnya gimana dan berapa lama gitu. Nah, mungkin Coach Adele bisa ngebantuin ngejawab? Boleh. Jadi kalau misalnya untuk pertama kali itu awalnya please find something that you enjoy dulu. Jadi dibikin jadi habit dulu. Misalnya emang suka Zumba, nah barengan sama Ciing Zumba gitu misalnya, ya kan? Ini ada scene nih, kan ada scene yang tadi lihat. Dan yang paling penting itu sebenarnya kalau misalnya memang sudah mau mulai, boleh kok sekali 2 kali sampai 3 kali seminggu dulu. Nanti kalau misalnya udah merasa bisa lagi kayak Coach Nina tadi, bisa lagi tambahin lagi gitu. Jadi dan tambahinnya itu bukan maksudnya di jam ya, bukan, tapi mungkin dari lebih ke kualitas gerakannya diperhatiin atau mencoba yoga gitu, karena olahraga itu nggak cuma kardio, nggak cuma strength training, nggak cuma satu lagi yoga, nggak cuma itu doang. Jadi kalau bisa dihilangkan tuh term-term, you are yogis, kita strong women ngangkat barbel gitu, enggak. Kalau bisa kita lakukan semuanya sebenarnya idealnya. Tapi untuk pertama
do what you enjoy. Itu dulu. Yes. Oke. Ini kita tinggal 30 detik nih, Ciing. Kalau misalnya memang banyak pertanyaan, apa kita coba kita continue lagi aja? Ini kita matiin, kita on lagi gitu ya, Ci ya, mungkin. Atau enaknya gimana? Aku bebas. Aku sih bebas, aku mah santai. Kebetulan emang nggak ada apa-apa, jadi aku santai aja. Aku belum sampai conclusion nih soalnya. Ya udah aku coba dulu. Nanti kita sambung lagi guys. Yang kali ini kita agak overtime nih IG-nya. Ya tadi sorry ya, emang problem, maaf ya. Maaf. Nggak apa-apa.